Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kalian berjumpa lagi dengan saya yaitu Pak Irfan. Di sini kita akan belajar lagi tentang pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi di awal semester genap ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik-baik saja? Alhamdulillah. Di semester genap ini kita akan belajar materi komputer dan cara kerjanya. Di semester 1 dulu kalian sudah belajar tentang pengertian pengolah kata. Walaupun kita di semester 2 ini materinya sudah ganti, tetapi kita tetap akan belajar pengolah kata yang ada di semester 1 nanti. Nanti ada materi lagi tentang pengolah kata. Kita lanjutkan materinya tentang pengolah kata supaya kalian tidak lupa. Dan di semester genap juga nanti kita akan belajar lagi tentang materi yang ada di semester genap. Jadi gonta-ganti ya anak-anak. Ada di pengolah kata sama ada di materi di semester genap. Di awal materi kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian komputer. Mungkin dari kalian semua pasti ada yang pernah menggunakan komputer. Nah, di sini akan saya jelaskan pengertian komputer. Komputer berasal dari kata computere yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Jadi kalau kalian sudah ada yang pernah menggunakan komputer, komputer pertama kali dibuat atau diciptakan tidak seperti sekarang. Jadi komputer zaman dahulu waktu pertama kali dibuat itu memang digunakan untuk alat perhitungan. Seperti kalau kalian pernah menggunakan kalkulator, lah komputer dulu seperti kalkulator, cuma bisa digunakan untuk berhitung saja. Makanya komputer berasal dari kata computere yang artinya menghitung. Semakin berkembangnya zaman, komputer diciptakan semakin canggih sampai sekarang saat ini. Jadi kalau kalian yang sudah pernah menggunakan komputer, di situ kalian pasti menemukan beberapa kecanggihan dari komputer. Dari bisa digunakan untuk menggambar, digunakan untuk mengetik, digunakan untuk menonton video, digunakan untuk mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Itu kecanggihan komputer sekarang. Saya lanjutkan lagi. Pengertian komputer sendiri adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi. Jadi komputer sendiri itu bisa digunakan untuk mengolah data. Jadi misalkan kalian menggunakan program Microsoft Word. Di situ kalian ingin mengetik. Ketika kalian menekan keyboard huruf A, itu termasuk kalian sudah memasukkan data.
Jadi ketika kalian mengetik huruf aku atau kata aku, di situ kalian sudah memasukkan data dan di komputer diolah datanya. Setelah itu akan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, yaitu berupa kata aku tadi dalam layar. Mengerti ya anak-anak ya? Setelah kalian sudah mengetahui pengertian komputer, selanjutnya ada jenis-jenis komputer. Apa saja jenis-jenis komputer itu? Di sini kita akan jelaskan beberapa jenis komputer itu. Yang pertama ada personal komputer atau PC. Yang kedua ada laptop. Yang ketiga ada notebook. Yang keempat rugged laptop. Yang kelima all-in-one PC. Jadi di antara beberapa jenis yang disebutkan Pak Irfan dalam materi kali ini hanya sebagian saja. Kalau kalian ingin lebih jelasnya lagi, materinya ada di buku LKS. Kalian bisa mempelajari lagi atau mempelajari sendiri di halaman 3 sampai 6. Itu ada beberapa atau lengkapnya ada di buku LKS. Sedangkan di materi yang saya jelaskan ini hanya beberapa jenis-jenis komputer saja yang saya jelaskan. Kalian sudah mengetahui jenis-jenis komputer. Ada beberapa jenis komputer yang sudah kalian simak tadi. Selanjutnya yaitu di sini akan saya jelaskan satu persatu pengertian jenis komputer. Yang pertama ada personal komputer atau disingkat PC. Pengertiannya adalah istilah yang digunakan untuk komputer yang diletakkan di atas meja atau desktop komputer. Biasanya yang diletakkan di atas meja hanyalah monitor, mouse, dan keyboard. Sementara CPU diletakkan di bawah meja. Personal komputer tampilannya seperti di samping itu ya anak-anak. Mungkin dari kalian sudah banyak mengetahui komputer yang jenis seperti ini. Mungkin ada yang punya di rumah. Nah, ini dinamakan dengan personal komputer atau PC. Biasanya yang diletakkan di atas meja itu monitor, keyboard, sama mouse-nya. Sedangkan untuk CPU-nya diletakkan di bawah meja. Ya, ngomong-ngomong tentang monitor, mouse, keyboard, CPU, dari kalian ada yang mengerti mana alat-alat yang dinamakan monitor, mouse, keyboard, dan CPU itu? Yang pertama, monitor. Nah, kalau kalian lihat di gambar, monitor itu yang seperti televisi atau TV. Jadi bentuknya kotak seperti TV itu dinamakan monitor. Selanjutnya, CPU. CPU itu yang berbentuk kotak yang biasanya ditaruh di atas meja. Fungsinya CPU ini digunakan untuk menyalakan komputer. Ya, itu fungsinya digunakan sebagai otaknya komputer. Jadi segala apapun memproses data itu dilakukan oleh CPU. Selanjutnya ada yang namanya keyboard. Keyboard itu digunakan untuk mengetik. Tombol-tombolnya banyak sekali. Digunakan untuk mengetik
Selanjutnya yang dinamakan mouse, ya, yang seperti tikus, bentuknya seperti tikus, memang dinamakan dengan mouse, bentuknya memang seperti tikus ya anak-anak. Fungsinya digunakan untuk menggerakkan kursor atau panah yang ada di komputer itu ya, yang ada di layar monitor, itu fungsinya itu harus digerakkan dengan mouse. Selanjutnya setelah personal komputer ada laptop. Pengertiannya adalah komputer yang bentuknya ringkas dan mudah dibawa kemana-mana. CPU, monitor, dan mouse dan keyboard menyatu menyerupai sebuah buku. Untuk menggunakannya dibuka terlebih dahulu. Nah, kalau yang satu ini jenis komputer laptop. Dari kalian mungkin sudah tahu semua yang namanya laptop. Bentuknya kotak besar, tipis, ya. Kenapa kok dinamakan laptop? Memang menyerupai sebuah buku. Karena bentuknya yang seperti buku bisa dibawa kemana-mana. Tidak seperti personal komputer tadi yang harus ditaruh di rumah, tidak bisa dibawa kemana-mana. Kalau laptop itu bisa dibawa kemana-mana karena yang bentuknya ringkas dan bisa dibawa kemana-mana itu sudah jadi satu. Dari CPU, monitor, mouse, keyboard sudah jadi satu di dalam laptop itu sendiri. Selanjutnya setelah laptop ada yang dinamakan notebook. Pengertian notebook adalah setelah populernya istilah laptop, lalu lahirlah laptop dengan ukuran yang lebih tipis. Ketebalannya mirip sebuah buku kecil atau note, sehingga keluarlah istilah notebook. Jadi notebook ini sama seperti laptop, cuman ukurannya lebih kecil lagi. Ya. Kalau laptop itu ukurannya bisa sampai 14 in atau 15 in atau inci ya anak-anak ya, 15 inci atau 14 inci. Sedangkan kalau notebook ini ukurannya lebih kecil lagi, 10 inci, 9 inci atau 11 inci ya. Jadi bentuknya sama seperti laptop, kecil tetapi lebih kecil lagi dari laptop. Ini dinamakan dengan notebook. Setelah notebook, selanjutnya ada rugged laptop. Pengertiannya adalah laptop yang dikhususkan untuk kondisi ekstrim seperti tempat yang penuh goncangan atau berpotensi terhadap benturan, getaran, dan air, serta cuaca yang tidak mendukung untuk penggunaan laptop biasa. Laptop ini biasanya digunakan oleh pelaut, penyelam, militer atau tentara, dan pekerja yang melakukan pekerjaan di lapangan. Jadi, rugged laptop ini bentuknya kalau kalian lihat seperti ada di layar itu. Ini laptop ini digunakan biasanya oleh TNI atau seorang pelaut. Ya, memang dikhususkan untuk laptop yang tahan dari cuaca, benturan, maupun getaran. Jadi, rugged laptop ini memang digunakan oleh TNI atau tentara, dikhususkan untuk militer ya anak-anak ya. Jadi tidak sama seperti laptop biasa. Kalau rugged laptop ini kuat sekali meskipun terkena guncangan cuaca maupun goncangan yang sangat dahsyat.
Itu dinamakan rugged laptop. Selanjutnya yaitu jenis komputer all-in-one PC. Pengertiannya adalah komputer di mana CPU dan komponen komputer lainnya bersatu dengan monitor. Ukuran komputer ini beragam, bisa mencapai 62 inci. Komputer ini juga dilengkapi dengan port keyboard dan mouse. Untuk komputer all-in-one PC ini, bentuknya kalau kalian lihat seperti di layar, jadi mesinnya atau CPU-nya itu sudah gabung sama monitor. Jadi kalau kalian lihat di gambar monitor satu, ada keyboard, ada mouse, tidak ada CPU-nya. Ya, karena CPU-nya sudah gabung sama monitor. Ini bentuk yang dinamakan all-in-one PC. Mungkin dari kalian ada yang pernah melihat komputer yang seperti ini, dan bentuk komputernya sendiri itu sangat besar ya, ada ukuran sampai 62 inci. Jadi seperti layar TV. Ya, ada yang sebesar seperti itu. Jadi kalau kalian ingin menyalakan komputernya, langsung saja ditekan layar monitornya, nanti langsung menyala komputernya. Jadi tanpa CPU ya anak-anak ya. Itu tadi materi yang sudah saya jelaskan tentang pengertian komputer dan jenis-jenis komputer. Jangan lupa terus dipelajari di rumah. Dan apa yang sudah saya jelaskan tadi, silakan kalian tulis di buku tulis TIK dari pengertian komputer sampai jenis-jenis komputer tadi yang sudah saya jelaskan. Dan tidak perlu dikumpulkan ke Pak Irfan atau difotokan lewat WhatsApp ya anak-anak ya. Cukup kalian tulis, dipelajari saja nanti untuk persiapan kalian ujian setelah ini. Sekian dan terima kasih. Apa yang sudah saya jelaskan tadi semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa dipelajari terus anak-anak ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.